Selamat pagi Pak Jondar dan teman-teman. Saya pelaku dari kelompok nomor 22 ingin membahas tentang kasus Kristen Grey di Bali. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Saya Antoni Nicholas dan ada Cheryl Clarissa, Eric Christopher, dan Yohanes. Dan kami hari ini sebelumnya akan menjelaskan tentang kasus singkat tentang Kristen Grey terlebih dahulu. Dia adalah seorang warga negara asing yang tinggal di Bali dengan akun Kristen Grey @KristenTuti ramai dibicarakan di media sosial Twitter sejak 17 Januari 2021. Melalui thread yang dibuatnya, diketahui bahwa perempuan berusia 28 tahun itu berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, dia juga mengatakan lewat thread-nya bahwa pada 2019 dia kesulitan mencari pekerjaan. Dia lalu memutuskan untuk terbang ke Bali, Indonesia, dan menetap selama 6 bulan. Kristen Grey adalah seorang warga negara asing berumur 28 tahun yang tinggal di Bali. Ia berasal dari Amerika Serikat. Ia ramai dibicarakan di media sosial Twitter sejak 17 Januari 2021. Dia mengatakan lewat thread-nya bahwa pada 2019 dia kesulitan mencari pekerjaan. Dia lalu memutuskan untuk terbang ke Bali, Indonesia, dan menetap selama 6 bulan. Namun bulan Maret 2020 terjadi pandemi COVID-19 dan Grey memutuskan untuk tetap tinggal di Bali. Menurut Grey, tinggal di Bali dia merasa nyaman. Biaya hidupnya rendah, gaya hidup mewah, dan ada komunitas kulit hitam di Bali. Di akhir thread, dia mengajak orang untuk melakukan apa yang dilakukannya, yaitu pindah ke Bali. Tak hanya itu, dia juga menjual e-book Our Bali Life is Yours seharga $30 dan sekitar 400.000 rupiah. Dalam buku itu juga terdapat cara untuk ke Bali pada masa pandemi COVID-19. Dia mengaku memiliki agen visa khusus dan memiliki trik agar bisa masuk ke Indonesia. Dilansir dari news.detik.com, berikut 4 poin pelanggaran Kristen Grey. Yang pertama adalah Kristen Grey menyebut di Bali penuh kenyamanan karena tidak pernah dipermasalahkan soal pajak dan urusan keimigrasian. Yang kedua adalah Grey telah menyebarkan informasi Bali LGBT queer friendly. Yang ketiga adalah Grey membuat kampanye palsu karena menyebut akses ke Indonesia saat masa pandemi COVID-19 sangatlah mudah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. serta surat edaran Ditjen Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing di wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah juga melakukan kegiatan bisnis penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 huruf A UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu juga kami telah akan memperjelaskan tentang judul jurnal dan temuan kami ini. Yang pertama adalah pelaksanaan deportasi Kristen Antoinette Grey di Indonesia. Dengan temuannya, Kantor Imigrasi merupakan tempat pelaksanaan deportasi Kristen Antoinette Grey menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kedua adalah penyalahgunaan izin tinggal khusus selama pandemi COVID. Dengan temuannya, dari semua izin tinggal ditemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal khusus bagi warga negara asing di Indonesia. Contohnya adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Kristen Grey, seorang warga negara asing yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah human health versus human right, emerging ethical dilemma arising from coronavirus disease pandemic. Yang dengan temuannya adalah keamanan harus diprioritaskan untuk sementara daripada kebebasan sampai pandemi COVID-19 mereda ataupun berakhir. Yang keempat adalah analisa penggunaan media sosial untuk penyebaran cybercrime di dunia maya atau cyberspace. Dengan temuannya adalah banyak sekali macam cybercrime, salah satunya adalah illegal content yang dilakukan oleh Kristen Grey. Dan yang terakhir adalah globalisasi lesbian, gay, bisexual, dan transgender, perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. Dengan temuannya adalah LGBT tidak diterima di dalam aspek agama dan hukum Indonesia. Indonesia bukan tempat yang LGBTQF atau queer friendly. Jurnal utama pelaksanaan deportasi Chris Anthony Grey di Indonesia. Berawal cuitan di Twitter yang berujung di deportasi Chris Grey Bali yang berkewarganegaraan Amerika Serikat mengakui pindah ke Bali pada bulan
bulan lalu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Chris mengaku merasa nyaman tinggal di Bali bersama dengan pasangan perempuan yaitu saudara Michael Alexander yang dibuktikan dengan meningkat secara drastis kehidupan karena biaya hidup murah setelah sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan dan memberikan kenyamanan terhadap kaum LGBT. Tidak hanya itu, Chris Gray yang mempromosikan kepada WNA lain untuk datang ke Bali pada masa pandemi COVID-19 dengan membagikan tips untuk menghindari hukuman ataupun protokol kesehatan hingga cara mengklaim overstay visa di Bali. Tugas dan wewenang kantor imigrasi dalam melaksanakan deportasi. 1. Menyampaikan dan mengolah arsip permohonan paspor dan izin tinggal. 2. Mengatur arus lalu lintas warga negara Indonesia yang akan keluar dan masuk wilayah Indonesia. 3. Medan mengawasi dan memberikan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan status kewarganegaraan bagi warga negara asing yang mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. 4. Melakukan pengawasan ketat bagi warga negara asing yang dinilai lawan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan memegang daftar cegah tangkap. Pelaksanaan deportasi Kristen Anthony Gray menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Orang asing yang melanggar Undang-Undang keimigrasian dipastikan bersangkutan melakukan pelanggaran dari Undang-Undang keimigrasian. Dimasukkan ke ruang deteksi yang berada pada wilayah tempat tinggalnya. Dilakukan pengecekan paspor. Memverifikasi identitas dari orang asing, melakukan pemeriksaan diri terhadap orang asing melalui input data. Yang kemudian kedua adalah penyalahgunaan izin tinggal khusus saat pandemi COVID. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian izin tinggal khusus. Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing untuk yang tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas dengan tujuan secara khusus, baik dikarenakan pekerjaan atau kepentingan secara khusus. Yang kemudian ada pemerintahan khusus. Izin tinggal khusus ini merupakan salah satunya adalah izin tinggal terbatas. Ini diberikan kepada orang asing dalam rangka penanaman modal, yang kemudian adalah dia juga bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas rohani, melakukan pendidikan di dalam negerinya, dan kemudian mengadakan penelitian ilmiah, dan diberikan juga kepada orang asing yang merupakan mantan warga negara Indonesia, dan wisata lanjut usia mancanegara, dan juga diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan juga menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas, dan masih banyak lagi. Ini adalah salah satu dampak dari penyalahgunaannya. Jadi penyalahgunaannya akan menyebabkan izin tinggal terbatas berakhir, yang juga disebabkan karena kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia. Kemudian juga izin tinggal terbatas dapat berakhir jika orang tersebut kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya. Kemudian dapat berakhir juga karena memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan juga bisa berakhir karena izinnya telah habis masa berlakunya, yang juga akibat dari izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap, dan juga berakhir karena izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi, dan juga bisa berakhir akibat dikenai deportasi dan juga orang tersebut meninggal dunia. Dalam kasusnya Kristen Gray ini, penyebab dia dideportasi ya dia adalah pelanggaran izin tinggalnya adalah menyebabkan dia berakhir
dideportasi. Salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan media sosial yang berakibat terkena pelanggaran akibat penyalahgunaan media dan juga penyalahgunaan visa tinggal sebagai penyebaran informasi yang salah. Jurnal ketiga, yaitu tentang kesehatan versus HAM, hak asasi manusia, dilema etika yang muncul karena pandemi COVID-19. Jadi, apa itu etika? Menurut Burhanuddin Salam, pengertian etika adalah kebiasaan atau habit. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki pengertian tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Apa manfaat etika? Ada 3 manfaat utama etika, yaitu untuk membentuk suatu pendirian dalam berbagai macam pandangan dan moral. Dapat membedakan mana hal yang dapat dirubah dan mana hal yang menjadi suatu ketetapan. Dan ketiga, yaitu dapat membuat seseorang menentukan suatu pendapat ketika ingin melakukan suatu tindakan. Apa itu traveling? Traveling atau berjalan-jalan adalah kegiatan untuk mengunjungi suatu tempat yang diinginkan untuk tujuan berlibur. Juga dapat dikatakan sebagai hobi, dikarenakan dalam kegiatan traveling banyak hal-hal yang bersifat positif yang dapat menyenangkan hati seseorang. Manfaat traveling. Ada 3 manfaat utama traveling, yaitu seperti meredakan stres, dapat belajar budaya baru, dan pandai bersosialisasi, apalagi kalau di luar negeri. COVID-19. COVID-19 adalah virus yang berasal dari negara Cina, dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Cara penyebaran virus ini sangat cepat. Jika terdapat seseorang yang dianggap sudah terpapar virus ini, maka masa untuk mengetahui apakah ia benar-benar terinfeksi atau tidak dapat terhitung selama 14 hari. Nah, masalah etika. Seperti sebelumnya, tujuan traveling adalah untuk meredakan stres, belajar budaya baru, atau mungkin belajar bahasa baru, dan lain-lain. Ini juga berlaku kepada kasus Kristen Gray. Namun, di kasus ini berbeda, karena adanya pandemi COVID-19. Etika kesehatan masyarakat berbeda dengan etika klinis atau perorangan kalau ada yang sakit. Karena diperlukan prioritas untuk mempromosikan kebaikan bersama daripada melindungi hak individu. Dan kecuali kalau ada yang kebutuhan mendesak atau khusus, kriteria khusus atau hal mendadak lain, seharusnya kita tidak boleh traveling untuk bersenang-senang terlebih dahulu dan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan hal yang bijak, yaitu stay home. Hubungan dengan Kristen Gray, apa hubungannya? Nah, saat ini dunia kan dilanda pandemi COVID-19, dan virus ini ditular melalui kontak dengan sama lain dan dengan adanya sanitasi yang buruk. Nah, karena itu WHO menetapkan standar, protokol, dan lain-lain yang erat untuk mencegah seseorang terjangkit COVID-19. Dan salah satunya adalah larangan untuk berjalan-jalan atau traveling, apalagi ke luar negeri. Di mana-mana pun ada PSBB atau lockdown untuk beberapa waktu. Dan ini bertujuan untuk memperlambat penyebarannya COVID-19. Nah, sementara itu, Kristen Antoinette Gray ini yang berada di Bali mempromosikan ke orang-orang di luar negeri, apalagi dari negeri yang kasus COVID-19-nya tinggi seperti Amerika. Nah, dia mempromosikan orang-orang di sana untuk pergi ke Bali karena alasannya tadi. Dan karena bermacam-macam alasan seperti di sana orang-orangnya tidak mengabaikan kalau tidak membayar pajak dan lain-lain melalui bukunya maupun Twitter saat pandemi COVID masih berlangsung. Nah, menurut kami hal yang dilakukan Kristen Gray ini sangat tidak beretika dan sangat tidak bertanggung jawab. Karena mempromosikan traveling atau berjalan-jalan saat pandemi akan meningkatkan kasus di Bali yang sudah tinggi kasusnya.
Oke, lanjut ke jurnal 4, yaitu analisa penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran cybercrime di dunia maya atau cyberspace. Pengertian sosial media menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein dalam Romanti Media 2014 adalah sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Ada 6 platform social media. Yang pertama ada collaborative projects. Collaborative project itu seperti Wikipedia, di mana semua orang bisa menulis, mengedit, dan menambah isinya. Lalu ada content communities, yaitu seperti YouTube. Pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Lalu yang ketiga ada blogs dan microblogs, seperti Twitter, dapat mengupdate status menjadi daya tarik para penggunanya. Lalu keempat ada social networking site seperti Facebook, yaitu berbagi atau sharing informasi, foto, dan video dengan teman dan keluarga. Yang kelima ada virtual game worlds. Virtual worlds itu seperti terikat berkaitan dengan online gaming dan social network. Dan yang terakhir ada virtual social worlds. Itu seperti aplikasi bernama Second Life. Next. Lalu pengertian cyberbullying. Pengertian cybercrime menurut Widodo 2013 merupakan setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Jenis-jenis cybercrime ada 7. Yang pertama ada illegal access, yaitu mengakses data yang secara tidak diketahui pemiliknya. Lalu ada illegal contents, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada data forgery, yaitu memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet. Yaitu selanjutnya ada cyber espionage atau spionasi, yaitu melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer. Lalu ada cyber sabotage, itu membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Lalu ada offense against intellectual property, yaitu melakukan karya orang lain yang sudah dihak patenkan, seperti mencontoh contohnya. Lalu ada infringements of privacy, yaitu mengambil keterangan pribadi seorang untuk membuat hal yang merugikan orang tersebut. Apa yang Kristen Gray lakukan? Kristen Gray memposting e-book yang dijual di salah satu platform bernama Twitter yang menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein tadi dalam Bersosmed 2017 adalah jenis blogs dan microblogs. Lalu illegal content yang merupakan suatu modus kejahatan cybercrime dengan cara masukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. E-book tersebut melanggar hukum karena e-book yang ia jual tersebut berbicara mengenai cara warga negara asing bisa masuk ke Indonesia saat pandemi dengan cara menyalahgunakan visa sebagai turis. Hal tersebut menyebabkan Kristen Gray viral dan e-book buatannya tentu membuat netizen marah. Selanjutnya apa yang ia kena? Apa yang Kristen Gray dapatkan? Ia terjerat UU ITE pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik karena ia mencemarkan nama baik negara Indonesia. Lalu ia juga terkena UU ITE pasal 28 ayat 2 mengenai menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Kristen Gray juga mencemarkan nama baik Indonesia karena bisa dilihat dari e-book yang ia pasarkan mengenai cara ke Indonesia selama masa pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia terhadap negara asing tergolong lemah dan bisa diakali. Ia juga dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan akhirnya ia dideportasi pulang ke tempat ia berasal, yaitu Amerika Serikat. Lalu ada jurnal yang terakhir berjudul Globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender atau LGBT.
tentang perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. Dilansir dari detiknews.com, salah satu pelanggaran Kristen Gray adalah Kristen Gray telah menyebarkan informasi Bali bahwa Bali itu LGBTQF atau lesbian, gay, bisex, transgender, queer friendly. Lalu apakah Bali, Indonesia adalah tempat yang LGBTQF? Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu LGBTQ. Lesbian adalah L yang disebut lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal dengan sesama perempuan. Lalu G sebagai gay, sebutan homoseksual yang lebih spesifik untuk lelaki yang punya kecenderungan menyukai sesama jenis. Lalu ada B, bisexual, yaitu seorang baik laki-laki atau perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan. Lalu T ada transgender, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Lalu ada queer, yaitu istilah umum untuk semua identitas non-heteroseksual dan non-gender. Seksualitasnya nggak ada. Perspektif HAM. Dari perspektif HAM, permasalahan Indonesia ini adalah bagaimana perlakuan dan sikap bangsa Indonesia terhadap perilaku seksual menyimpang kaum LGBT yang melakukan perbuatan tersebut dilandasi dengan asas kebebasan HAM karena Indonesia merupakan negara yang sangat kental dengan ajaran agama, budaya, dan lain-lainnya. Perilaku menyimpang kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja. Karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang tersebut. Tetapi mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya. Akan tetapi di beberapa negara, termasuk Indonesia juga, mereka mengalami diskriminasi. Undang-Undang Nasional Pasal 28J. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 69 ke-1, dan 73 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 mengungkapkan bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Kalau dari perspektif agama diambil dari dua agama yang ada di Indonesia, salah dua, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Di agama Islam, ada disebutkan di Al-Quran, dan juga ditunjukkan dalam surat Lut. Jadi dalam Islam, LGBT adalah tindakan yang sangat hina. Jadi mereka sangat tidak mendukung adanya LGBT. Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa Allah merancang bahwa seks dilakukan hanya dengan pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan. Dalam hal itu, maka sudah ditunjukkan bahwa agama Kristen juga tidak mendukung adanya LGBT. Jadi bagaimana mengenai LGBT di Indonesia? Dari beberapa perspektif agama yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memperbolehkan LGBT. Sedangkan dari perspektif HAM, Indonesia susah untuk menerima LGBT karena adanya ajaran agama, moral, dan etika yang masih kental di sini. Namun dalam Undang-Undang Nasional, semua orang yang mempunyai HAM diharapkan untuk menghormati HAM milik orang lain. Jadi tentu saja salah jika Kristen Gray mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang LGBTQF. Jadi kesimpulannya adalah 1. Kristen Gray melanggar pasal 75 ayat 1 UUD nomor 6 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya. Kristen Gray juga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang terbukti dengan melanggar protokol kesehatan yang ada sejak 2 April 2020. Dari kasus Kristen Gray dapat ditarik
kesimpulan bahwa ketika ingin melakukan traveling di suatu wilayah, harus melihat terlebih dahulu etika-etika apa saja yang harus ditaati agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Kristen Gray bersalah karena menjual e-book yang merusak nama baik negara Indonesia. Ia dijerat UU ITE pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan UU ITE pasal 28 ayat 2 mengenai menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kristen Gray juga seharusnya tidak mengatakan bahwa Indonesia atau Bali adalah LGBTQ friendly, karena dari perspektif hukum maupun agama, Indonesia tidak setuju dengan adanya LGBT yang sah di Indonesia. Jadi pada akhirnya Kristen Gray dideportasi. Nah, jadi sarannya, menurut kami seharusnya bidang keimigrasian sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, terutama pada pandemi COVID-19. Semakin ketat dalam melakukan pengawasan, karena warga negara asing tidak semuanya mengerti dengan peraturan yang sedang berlaku di sini, sehingga dibutuhkan pengarahan khusus pada saat akan masuk ke Indonesia. Kedua, perlu diterapkan integrasi sistem yang memudahkan pihak terkait untuk saling tukar data, terutama yang terkait keimigrasian supaya menghindari adanya pelarian atau penyelundupan pihak yang tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia atau maupun keluar Indonesia. Kebijakan hukum dan peraturan hendaknya lebih disinergikan sehingga tidak ada peraturan yang saling tumpah tindih. Selain itu, diperlukan regulasi yang memberikan sanksi bagi pelanggar izin tinggal yang harus memberikan efek jera, supaya orang asing tidak mudah melanggarnya lagi. Ketiga, orang asing maupun orang Indonesia seharusnya dilarang traveling saat pandemi COVID. Dan kita semua harus sadar diri bahwa COVID mengefek semua orang, walaupun tanpa disadari. Kecuali ada urusan yang mendesak atau memiliki kriteria tertentu, orang di mana-mana tak hanya di Indonesia seharusnya tidak berjalan-jalan untuk sementara ini, sebelum COVID mereda. Orang-orang juga harus bijak terhadap penggunaan media sosial, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Orang yang memasuki wilayah suatu negara sudah seharusnya mengikuti peraturan dari negara tersebut. Dan terakhir, LGBT adalah suatu topik yang tidak ada habisnya. Terima atau tidak terima adalah keputusan diri masing-masing individu dan negara. Namun, jika memasuki suatu wilayah teritorial di suatu tempat, sebaiknya, seperti poin kelima, orang mematuhi dan menghargai peraturan serta adat yang ada di negara tersebut. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.